Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Marta Salsabila, NIM 230411100180. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum Jarkom. Oke, jadi kita langsung aja. Di sini kita akan mulai dari ini kebutuhan perangkat, 2 switch. Oke, kita masukkan 2 switch. Yang ini di sini 1 dan di sini 1. Kemudian 2 PC. Kita di sini ya PC A. Kemudian kita masukkan PCB. Oke. Di sini kita kasih PC A. Kemudian di sini kita kasih nama kita kasih PCB. Oke, ini kita ganti namanya jadi S1. Kemudian di sini kita ganti jadi S2. Oke. Nah, kemudian kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco. Sini kita menggunakan kabel konsol. Sini kabel konsol. Nah, dari PC A yang ini ke sini konsol, kemudian di sini PCB ke sini. Oke. Kemudian kita kabel Ethernet itu dari sini yang fast Ethernet 0 ke sini. Ini kita pilih yang fast Ethernet 06. Kemudian ini lagi fast Ethernet 0. Kemudian ke sini ke fast Ethernet 18. Nah, kemudian kita yang ini copper cross, ini kita pilih yang fast Ethernet 1. Kemudian ini juga fast Ethernet 1. Kemudian kita lanjut ke langkah 1. Kabelkan jaringan sesuai dengan topologi sudah. Kemudian konfigurasi host PC, inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Kemudian konfigurasi settingan dasar untuk setiap switch. Oke, jadi pertama kita konfigurasi host PC host. Jadi kita masuk ke sini PC A. Kemudian kita masuk ke desktop dan kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita masukin IP-nya sesuai dengan yang di sini. Karena ini dia PC A, kita masukkan yang ini. Oke. Nah, udah. Kemudian kita masuk ke yang PCB. PCB. Nah, ini kita ke IP configuration yang PCB. Nah, aja sih. Tapi dia 2. Oke. Sudah. Kita langsung ini. Nah, kemudian tadi sampai mana? Konfigurasikan. Oke, sudah. Nah, kemudian kita lanjut ke yang PCI ini, ke terminal. Oke. Kita masukkan enable. Kemudian kita enter. Nah, kemudian sini kita masukin konfigurasi terminal. Kemudian kita berikan nama perangkat seperti itu. Jadi kita masukin hostname S1. Kita enter. Nah, di sini habis itu kita masukin interface VLAN
1, enter. Kemudian kita masukin IP address dari S1, yaitu 192.168.1.11. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Bentar, kita lihat dulu di sini sesuai kan. 1.1.1.11. Oke, betul. Oke, setelah itu kemudian kita enter. Nah, dari situ kita masukin shutdown, enter. Kemudian kita sini, habis itu kita exit. Kemudian di sini berikan Cisco password console dan VTY, berikan class sebagai password privilege exit. Nah, jadi kita masukin line console 0, kemudian kita enter. Kemudian kita masukin password Cisco, enter. Kemudian kita login, kemudian kita exit. Kemudian kita masukin line VTY 015. Kemudian kita masukkan password Cisco juga, password Cisco, enter. Kemudian kita masukin login, kemudian exit. Kemudian kita masukin enable secret class. Kemudian kita enable secret class. Sebentar. Ini terus habis itu sebentar, apa yang salah ya? Secret class. Kemudian kita copy running config, kemudian startup config, running config, startup config. Oke, ini sudah selesai, kita close. Nah, kemudian setelah itu kita ke PCB, ke terminal. Oke, sebentar. Dan kemudian kita masuk enable konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan hostname S2, kemudian interface VLAN 1, kemudian kita masukin IP address sesuai yang itu 92.168.255.255.255.0. Masukin IP address dan subnet masknya, kita enter. Kemudian kita shutdown. Oke, kemudian di sini kita exit, kita masukin line console 0, kemudian password Cisco, kemudian login, kemudian kita exit. Kemudian kita masukin line VTY 015, kemudian kita masukin password Cisco, kemudian kita login, kita exit, dan kita enable secret class.
Oke, kemudian kita copy running config, kemudian start up config. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke latihan 2 ini, memeriksa tabel. Satu switch mempelajari MAC address dan membangun tabel MAC address manakala perangkat jaringan pada jaringan. Langkah 1, rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig all. Pertanyaan, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. MAC address PC A sama MAC address PC B. Oke, kita masuk ke PC A, ke command prompt. Nah, sebentar. Kemudian kita tulis ipconfig /all dan kita lihat di sini. Nah, untuk ini MAC address PC A, kemudian untuk yang MAC address PCB kita ke PCB, command prompt ipconfig /all. Oke, ini kita copy, kemudian ini. Oke, kita tutup. Nah, kemudian kita lanjut ke masukkan ke konsol dari switch S1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Ini kita ke masukkan ke konsol dari switch S1 dan S2. Jadi kita masukin ke PCA ini, kita ke terminal. Oke, kemudian kita masukkan show interface. Oke, jadi kita masukin show interface F01. Nah, ini. Kemudian MAC address S1 fast Ethernet 01. Ini tuh kita lihat di address is length. Nah, yang ini. Yang ini. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian yang ini kita ke PCB, kita ke PCB sama juga apa ini, ke terminal. Oke, let's do show interface F01, enter. Nah, ini kita copy. Oke, kemudian angka 2, masukkan ke konsol dari switch S2 dan tampilkan MAC addressnya dan sesuai dengan ping. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus
privilege access. Dalam modus privilege access, ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Oke. S2 show MAC address meskipun oke. Nah, di sini tuh masukkan ke konsol dari switch S2. Dari switch S2 berarti yang PCB ini kita masukkan ke terminal. Oke. Nah, kemudian kita masukkan show MAC address table. Show MAC address table, kemudian kita enter. Nah, ini koneksi, oke. Kita enter, kemudian show MAC address. Apakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Iya, di sini. Nah, ini. Copy. Nah, kemudian MAC address ke port switch CPU. Nah, tabel MAC address akan menunjukkan switch mana ini? Menunjukkan MAC address yang dikenali beserta port yang terhubung. Setiap MAC address yang tercantum pada tabel ini menunjukkan perangkat yang telah terkomunikasi melalui switch S2. Jadi ini dia port yang terhubung akan menunjukkan MAC addressnya sama port yang terhubung ini. Nah, kemudian jika Anda sebelumnya tidak menggunakan address dari perangkat jaringan satu, bagaimana dapat bertahan? Menggunakan hanya output. Jika belum dicatat, MAC address bisa diidentifikasi dengan mengaitkan ini port di mana perangkat terhubung. Kemudian kita lanjut ke langkah 3. Bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Oke, jadi ini kita ke MAC address apa nih? Ini kita bersihkan, berarti kita clear MAC address table dynamic. Kemudian show MAC address table. Nah, ini sudah dibersihkan, ini makanya dia kosong. Kemudian kita ini sudah dengan cepat ketikkan perintah show MAC address lagi. Show MAC address table. Nah, ini dia muncul lagi nih. Apakah MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Untuk itunya tidak ada, dia tetap. Oke, ini sudah. Apakah alamat baru? Adakah alamat? Tidak ada. Kemudian langkah 4 dari PCB, ping perangkat pada jaringan namanya tabel MAC address dari switch. Oke, jadi kita ini kita tutup PCB kan, ya, dari PCB. Kemudian kita ke command prompt. Nah, oke, sini kita ping ARP dulu ya, ARP A. ARP. Kemudian kita ping. Tidak termasuk berapa banyak. Ini dia tidak menangkap apapun dari ARP itu. Ini ARP and trace phone, jadi dia tidak menemukan apa-apa. Kita lanjut aja dari mana, lakukan ping ke PCA. Ping ke PCA berarti kita ping 192.168.1.1. Kita ping. Oke, dia langsung. Nah, ini ya sesuai 0% loss. Kemudian dia ping ke switch 1, ping
192.168.1.11, enter. Oh, request timeout. Kita ulang lagi kalau dia masih 25% loss ke 192.168.1.11. Oke, ini berhasil 1% loss. Kemudian kita ping yang switch 2 192.168.1.12. Enter. Oh, ada dia request timeout lagi. Kita ping lagi 192.168.1.12. Nah, oke, dia berhasil ini 1% loss. Oke, kemudian ini sudah. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa perangkat. Sukses semuanya. Kemudian dari koneksi konsol ke S2 masukkan perintah show MAC address table. Ini kita tutup. Kita ke terminal lagi. Kita buka. Kemudian kita masukkan lagi show MAC address. Show MAC address table. Show MAC address table. Nah, ini sudah muncul. Kita cek tadi apakah sesuai atau tidak. Mana ya tadi? Nah, ini MAC address untuk S1 nya ada. Kemudian untuk MAC address S2 nya mesti ada ya. Oh iya, ini dia menambahkan yang baru ini. Oke, kemudian pertanyaan, apakah CCARP pada kemudian apakah ada. Kemudian pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun CCARP, CC dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer dalam jaringan. Maka proses ini telah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Nah, kemungkinan tantangan yang dihadapi yaitu semakin banyak perangkat yang terhubung ke jaringan, maka semakin besar juga tabel alamat MAC dan CCARP yang harus dikelola. Nah, itu dapat membuat overheat yang signifikan dalam memproses dan menyampaikan informasinya. Kemudian apa lagi ya, bisa menjadi lebih rumit. Nah, sehingga pada jaringan yang lebih besar itu pemeliharaan tabel MAC address itu akan menjadi lebih rumit karena ukuran tabelnya itu meningkat, yang dapat mempengaruhi performance switch dalam mencari dan memetakan MAC address ke port yang benar. Untuk pertanyaan-pertanyaannya itu akan saya jawab lagi di laporan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.